Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Pada video kali ini, gua bakal ngebawain alur cerita manhwa baru yang berjudul Kang Pandai Besi yang Terkuat. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di dunia magis yang disebut Arpedia Online. Padahal tidak secara teknis tempat yang nyata, tetapi karena Anda hanya bisa sampai di sana ketika Anda sedang online. Arpedia Online sendiri dianggap sebagai game fantasi terhebat di antara modern virtual reality. Game ini menggunakan kapsul khusus yang bisa memberikan sensasi pada 5 panca indera dengan cara yang tidak bisa dibedakan dengan dunia nyata. Dan dengan teknologi pemindaian yang mutakhir, game ini dapat membuat avatar yang sangat mirip dengan penggunanya. Disertai juga dengan teknologi kecerdasan buatan terbaru, NPC dan monster juga berperilaku seakan-akan mereka memiliki kecerdasan sendiri. Bahkan dapat memberikan pengalaman yang nyata dan menyenangkan tanpa harus mengeluarkan uang 1 peser pun. Arpedia Online adalah game terbaik yang berada di Korea. Karena kepopulerannya itu, orang-orang bahkan mulai memperhatikan permainan para top player. Tapi salah satu yang paling menonjol di antara mereka adalah warrior rank 50 yang bernama Bartz. Alasan mengapa orang-orang lebih tertarik dengannya dibandingkan dengan ranker yang lain dengan level yang lebih tinggi adalah karena di Arpedia Online, di mana membuat party merupakan sebuah keharusan, dia adalah solo player hardcore yang menyelesaikan The Rage Dragon sendirian. Ada banyak rumor spekulatif yang beredar tentangnya. Ada yang bilang dia adalah orang yang punya koneksi dengan developer, atau dia adalah anak sultan yang sering mengeluarkan uang untuk game itu. Tapi identitas aslinya adalah seorang pengangguran yang bernama Kang Yuhan. Dan dia kebanyakan tinggal di kamarnya, memikirkan tentang apa yang orang-orang di dalam game katakan tentang dia. Dia tidak tahu mengapa mereka semua bersemangat hanya karena dia mengalahkan Rage Dragon biasa. Baginya, Rage Dragon bukanlah masalah besar. Dan dia bahkan pergi mengunjungi neneknya setelah prestasi tersebut membuat komunitas game gempar. Adegan pun berubah dan kita melihat Kang kembali dalam permainan, tetapi berdiri telanjang di tengah jalan, dan tentu saja ini menarik perhatian semua orang di sekitar. Dan Kang sepertinya tidak tahu apa yang terjadi. Seolah-olah itu belum cukup memalukan, pemain lain menunjuk ke Kang sambil tertawa dan berteriak agar yang lain melihatnya juga. Salah satu pemain lain menolak untuk melihat dan mengatakan bahwa Kang jelas-jelas kehilangan akal sehatnya. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang di sekitar mulai bergumam tentang situasi tersebut. Beberapa dari mereka bahkan menyarankan untuk melaporkan Kang dan mulai memanggil game master yang bertugas untuk memoderasi permainan. Ketika Kang mendengarnya, dia yakin kalau dia akan mendapat banyak masalah. Dia pun gugup dan menyuruh mereka untuk menunggu dan mengklaim bahwa dia akan segera melengkapi pakaiannya. Dia memberitahu mereka untuk tidak melaporkannya dan langsung menuju ke inventory miliknya. Sayangnya, ketika dia memeriksa, dia terkejut karena menemukan bahwa inventorinya kosong. Dari raut wajahnya yang gila, kamu bisa tahu dia takut ketika dia melihat semua barangnya hilang. Dia pun bingung dan bertanya-tanya, apakah itu mungkin sebuah bug?
dan dia dengan panik mulai mencari tombol laporkan bug. Benar saja, tombol itu tidak dapat ditemukan dan juga kenyataan bahwa situasinya kacau. Akhirnya dia sadar ketika dia melihat profilnya telah diubah. Dia bukan lagi seorang prajurit solo yang berperingkat 50, tetapi dia hanya seorang pemula berlevel 1. Kang pun berteriak sangat keras sehingga menarik perhatian ibunya di dunia nyata. Ibunya yang khawatir bergegas ke kamarnya. Dia berpikir bahwa dia diserang oleh pencuri atau semacamnya. Namun, dia menemukan bahwa Kang berkeringat dan terengah-engah di depan kapsulnya. Dia tidak mengatakan apa-apa pada awalnya, dan ketegangan membuat ibunya meneguk ludah dan cemas. Tapi akhirnya dia mengungkapkan masalahnya dan mengatakan kepadanya bahwa menurutnya akunnya telah diretas. Ibu Kang terkejut ketika dia mendengar ini, dan kemudian memutuskan untuk mengkonfirmasi apa yang dia bicarakan. Dia bertanya kepadanya, apakah dia berbicara tentang akun game? Dan Kang pun mengangguk sebagai jawabannya. Dengan air mata yang mengalir di wajahnya, mendengar ini ibunya menjadi sangat marah, dan kita dapat melihat kepalanya berubah menjadi kepala harimau, yang menyeratkan bahwa dia mungkin akan mencabik-cabik pantatnya yang menyedihkan itu. Dia sangat marah dan kecewa karena dia menciptakan keributan seperti itu. Kang mengklaim bahwa dia akan memikirkan semuanya sendiri dan menjalani karir yang wajar. Namun sejak saat itu yang dia lakukan hanyalah bermain-main di dalam rumah dan tertidur setiap kali dia pergi ke sekolah pegawai negeri. Ibunya yang marah itu bertanya kepadanya bagaimana tindakannya baru-baru ini menunjukkan hal itu. Kang pun tidak bisa berkata apa-apa setelah itu. Jadi ibunya keluar begitu saja dari kamarnya dan memberitahu bahwa dia mungkin akan terkena aneurisma pada suatu hari nanti. Ibunya memarahinya dengan serius, tapi sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih peduli tentang avatar game miliknya. Dia berdoa agar Game Master membawa akun lamanya kembali, karena betapa besarnya waktu yang dia butuhkan untuk membesarkannya. Dan dengan itu, Kang meringkuk di samping kapsulnya dan terisak-isak dalam keputusasaan. Pemain solo terbaik di dunia, Lone Wolf si prajurit kesepian, si pembunuh naga, semua gelar itu hilang hanya dalam satu malam. Kemudian, Kang memanggil DreamHack Corporation, pengembang game tersebut, untuk menjelaskan kepada mereka tentang situasi akunnya. Kang pun mulai mengeluh bahwa karakternya mungkin telah diretas. Dia menjelaskan bahwa dia sudah mengirimkan laporan tetapi mendapat respon yang mengatakan bahwa semuanya normal. Namun dia yakin bahwa itu tidak mungkin karena semua data game miliknya telah dihapus. Personil layanan pelanggan pun mulai mengajukan pertanyaan untuk konfirmasi. Maklum saja, Kang mulai tidak sabar dan sedikit kesal, terutama ketika orang tersebut menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Kecemasan Kang pun meningkat saat dia menunggu untuk mendengar keputusannya. Sayangnya, bukan itu yang ingin dia dengar. Kang diberitahu bahwa detailnya telah diverifikasi dan telah dikonfirmasi bahwa karakternya baru dibuat 4 hari yang lalu. Selain itu, agen tersebut juga memberitahu Kang bahwa tidak ada yang aneh dengan akunnya seperti yang dia harapkan. MC kita menolak menerimanya. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia telah menciptakan Bard sejak lama. Dia membuat Bard saat beta masih terbuka dan menyesalinya bahwa tidak hanya levelnya yang telah diatur ulang, semua perlengkapannya juga telah lenyap. Saat itulah kebenaran akhirnya terungkap. Ketika agen memberitahu Kang bahwa karakter Bards yang dia maksud telah dihapus 5 hari yang lalu.
Tentu saja Kang merasa takut mendengarnya, karena dia tidak ingat melakukan hal seperti itu. Bahkan dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bisa login selama seminggu terakhir karena dia berada di tempat neneknya. Dia mulai marah lagi dan bersikeras bahwa akunnya telah diretas, karena dia tidak mungkin akan menghapus karakter yang berharga. Agen tersebut mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak berbohong dan meyakinkannya bahwa DreamHack memiliki sistem keamanan kelas dunia. Bahkan dia mengklaim bahwa masalah yang dia alami kemungkinan besar adalah akibat dari kesalahannya dalam mengelola informasi pribadi. Dengan kata lain, Kang diberitahu bahwa dialah yang bersalah. Agen tersebut menambahkan bahwa perusahaan merekomendasikan untuk mengubah kata sandi setiap minggu, hanya untuk mencegah kejadian yang tidak menguntungkan. Saat dia mendengarkan hal tersebut, bibir Kang mulai bergetar, tetapi dia memaksakan dirinya untuk tidak menangis. Agen kemudian mengonfirmasi bahwa Kang tidak mengubah kata sandinya seperti yang direkomendasikan setiap minggu. Dan akibatnya perusahaan tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan pengelolaan informasi pribadinya. Sebelum agen selesai berbicara, Kang dengan marah memotongnya sambil berteriak bahwa dia mengerti. Sebelum menutup telepon, Kang masih percaya bahwa akunnya telah diretas, karena dia tahu pasti bahwa dia tidak akan pernah menghapus akun tersebut. Patah hati dan marah, Kang bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memaafkan pelaku tersebut, meskipun dia tidak tahu siapa orang itu. Saat ini dia sudah mengembangkan dendam terhadap peretas tak dikenal itu. Kemudian saudara laki-laki Kang, yaitu Hyun, masuk ke arahnya saat ia melakukan upacara pemakaman untuk Bartz. Kang dengan anehnya menawari Hyun minuman, dan Hyun pun mulai bertanya-tanya, apakah kakak laki-lakinya sudah gila? Hyun tidak bisa minum alkohol karena dia masih di bawah umur, tapi Kang sepertinya sudah melupakannya. Juga dengan ekspresi merendahkan dan kecewa di wajahnya, Hyun bertanya pada Kang, apakah dia akhirnya kehilangan akal sehatnya saat belajar untuk ujian PNS. Bocah itu tidak benar-benar percaya bahwa kakaknya bisa lolos ujian tersebut. Kang pun lalu mengungkapkan bahwa separuh dirinya telah pergi dari dunia ini, dan tidak mungkin dia bisa tetap berpikiran jernih di hari seperti ini. Lalu Hyun mengungkapkan alasan dia datang. Dia memberitahu Kang bahwa ibu mereka ingin dia mengambil centong dari bawah. Kang menjelaskan bahwa dia sedang sibuk dan meminta Hyun untuk mengambilnya sendiri. Tetapi Hyun berkata bahwa dia harus pergi ke tempat les. Dia mengatakan kepada kakak laki-lakinya bahwa dia adalah seorang siswa sekolah dan bukan orang dewasa yang menganggur seperti pantatnya yang menyedihkan itu. Mendengar ini, Kang mau tidak mau merasakan sengatan dari kata-katanya itu. Adik laki-lakinya kurang menghormati dia, bahkan percaya bahwa Hyun mungkin berpikir dia ada di bawahnya, padahal dia adalah kakaknya. Setelah Hyun berangkat ke tempat les, Kang akhirnya turun ke bawah di mana bisnis keluarga mereka dijalankan. Dia memberitahu ayahnya bahwa ibunya menginginkan centong, dan lelaki tua itu bertanya-tanya, "Kenapa?" Setelah mengakui bahwa dia tidak tahu, dia ingat bahwa katanya ibu merusaknya saat sedang membuat nasi goreng. Ayah Kang pun terkejut mendengarnya dan bertanya-tanya seberapa keras dia menggunakannya sampai bisa rusak begitu. Setelah memegang centong itu, Kang berbicara tentang bagaimana ibunya tidak mengerti bahwa semua benda memiliki daya tahan yang berbeda. Lalu, tiba-tiba dia mempunyai ide hebat yang dia pikirkan tentang daya tahan. Kang pun mulai tertawa seperti seorang maniak. Hihihi boy. Meskipun ayahnya tidak tahu apa yang ada di dalam kepala putranya, Kang tampaknya sedang mengalami momen eureka. Dia tiba-tiba berlari ke atas seperti orang gila,
sementara ayahnya berteriak agar dia menutup pintu sebelum dia pergi. Kang menyadari bahwa Arpedia Online telah memiliki sistem daya tahan. Setiap peralatan menghabiskan daya tahannya saat digunakan, dan ketika ketahanannya mencapai 0, item tersebut akan hancur. Karena itulah pemain selalu mencari pandai besi yang dapat memperbaiki senjatanya terlebih dahulu. Karena tingkat perbaikan akan berubah sesuai dengan level. Ini berarti semakin bagus peralatannya, semakin mahal pula harganya. Semakin tinggi pula level pandai besi yang harus kamu percayai untuk memperbaikinya. Sekarang, menurut kamu apa yang akan terjadi jika pandai besi tingkat tinggi memperbaiki peralatan dengan harga yang murah? Nah, jawabannya adalah semua orang akan bergegas ke pandai besi itu untuk meminta perbaikan. Kang ingat bagaimana semua peralatan Bards adalah barang mahal dan langka. Jadi dia tahu bahwa tidak mungkin seorang peretas akan meninggalkannya sendirian. Kang percaya bahwa peretas tersebut menjual semua barangnya sebelum menghapus karakternya. Sehingga dia berencana untuk menemukan orang tersebut dengan mengikuti jejak penjualan mereka. Bersama dengan rencana ini dalam pikiran, Kang lebih percaya diri dari sebelumnya bahwa hanya masalah waktu sebelum dia menangkap peretasnya. Cerita pun berlanjut dan Kang kembali memasuki Arpedia Online. Bola kuning dengan sayap malaikat bertanya pada Kang, apakah dia ingin masuk? Tapi kali ini dia memikirkan hal lain. Malah dia ingin membuat karakter baru. Penjaga gerbang itu meminta Kang untuk memilih tanggal ulang tahun karakternya. Dan Kang pun menyuruhnya untuk memilih nomor secara acak. Penjaga gerbang itu memilih tanggal 4 April dan memberitahu Kang sebelum menanyakan, apakah dia ingin nama itu juga dipilih secara acak? Tentu saja, Kang lebih suka melakukan itu sendiri. Dia mengusap dagunya dan berpikir dengan keras untuk mencari nama. Karena dia menginginkan sesuatu yang pendek dan kuat seperti Bards. Tiba-tiba nama itu terlintas di benaknya, dan dia menjentikan jarinya dengan kegirangan saat dia memilih nama Zig sebagai nama untuk karakter barunya. Penjaga gerbang itu lalu menerima informasi dan memprosesnya. Gerbang mulai terbuka setelah karakter Zig dibuat. Kang berpikir kalau nama itu pasti akan menjadi nama pandai besi terhebat di seluruh Arpedia. Sayangnya ada beberapa kendala di sepanjang jalan, karena saat Zig memulai karir barunya, pandai besi senior di sana memberitahunya bahwa tidak ada peluang untuk itu. Dia menjelaskan untuk sukses di bidang ini, itu membutuhkan kesabaran dan daya tahan yang tiada habisnya. Dia menyebut Zig adalah anak nakal dan mengklaim bahwa pekerjaan itu bukanlah sesuatu yang bisa diambil sesuai keinginannya. Dan dengan alasan yang tidak masuk akal itu, NPC pandai besi yang bernama Smith Pabuchi menyuruh Zig untuk segera keluar dari tokonya. Cukup segitu dulu untuk pembahasan alur ceritanya. Kita bakal lanjut di part selanjutnya.